Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama saya Valentine dan tentunya Ibu Priscila Sangke. Dan kita masih membahas soal keamanan dan ketertiban di Kota Sorong. Dan bagaimana sih Ibu sebagai Kasat Binmas melakukan pencegahan agar tidak terjadi seperti pembegalan, kemudian curanmor. Kita tanyakan langsung solusinya. Oke Bu Priscila, kira-kira ada program-program mungkin dari Polres untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah kita bahas tadi? Baik Mbak, jadi untuk salah satu langkah yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya baik mungkin itu curanmor, pembegalan, di dalam bidang kita selaku pembina masyarakat kita memiliki dua program besar, yaitu yang pertama mungkin FKPM, yaitu adalah Forum Kemitraan Antara Polisi dan Masyarakat. Kemudian yang kedua ada FGD atau Focal Group Discussion, yang mana kita laksanakan untuk kita menghimbau kepada warga-warga binaan mungkin yang tadi sudah saya sebutkan, baik kepala-kepala suku. Kita dari Polres memiliki sering setiap satu bulan sekali kita mengadakan kegiatan para pinang. Kegiatan para pinang mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah sering mendengar, Mbak juga mungkin ya, sudah lama sekali kita mungkin sudah pernah ada di program yang lain. Jadi kegiatan para pinang oleh Bapak Kapolres Sorong Kota bersama dengan kepala suku di Forum Lintas Suku Asli Papua se-Sorong Raya. Jadi kegiatan ini memang oleh Bapak Kepala Suku, para kepala suku di seputaran Sorong Raya ini juga sudah disampaikan merupakan apresiasi buat Bapak Kapolres, karena dengan setiap satu bulan sekali kita adakan perjumpaan antara kepala suku se-Sorong Raya bersama Bapak Kapolres. Di sana kita menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas untuk Bapak Ibu untuk menjaga Kamtibmas, menjaga juga para suku-suku yang ada di Kota Sorong. Di sana juga kita Bapak Kapolres mendengarkan apa saja keluhan-keluhan baik dari masyarakat maupun dari khususnya di sini mungkin kepala suku. Jadi setiap suku itu sering menyampaikan mungkin apabila ada masalah, kendala dan lain-lain, sehingga konflik-konflik sosial yang ada di Kota Sorong ini puji Tuhan bisa dengan cara yang baik kita selesaikan. Kemudian kalau masalah pembinaan masyarakat pernah nggak sih merangkul sampai anak-anak kecil gitu kan? Seperti mohon maaf nih, ada yang banyak yang lem ibon lah itu segala macam itu pernah tidak diberikan penyuluhan atau jadi diberikan penyuluhan ke orang tuanya? Jadi kita memiliki Binmas, di bawahnya Binmas itu ada namanya Babin Kamtibmas. Yang mungkin tadi Mbak sudah kenal ya, berarti berhasil Babin Kamtibmasnya kalau sudah dikenal sama masyarakat. Jadi Babin Kamtibmas Polres Sorong Kota ini di bawah polsek. Tugas pokok dari Babin Kamtibmas ini dia melekat di kelurahan. Jadi mungkin kita ketahui kita Kota Sorong memiliki 41 kelurahan. 41 kelurahan dengan ada 40 Babin Kamtibmas. Yang satunya kemana? Yang satunya memang belum ada karena di Pulau Ram, memang jauh di Pulau Ram. Babin Kamtibmas ini dia melekat dengan kelurahan, di mana dia punya warga binaan di kelurahan tersebut. Termasuk di dalamnya mungkin ada sekolah-sekolah, semua itu masuk dalam warga binaannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, apabila kita mendapatkan atensi daripada komandan, mungkin contohnya di sini, kita harus merangkul anak-anak yang tadi mungkin balapan liar sama lem ibon salah satunya. Babin Kamtibmas kita akan langsung turun ke sekolah-sekolah, untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak sekolah. Jadi mungkin bahkan ada Babin Kamtibmas yang dibilangnya polisi guru, karena turun sampai ke anak-anak untuk memberikan penyuluhan. Selain itu juga Babin Kamtibmas kita juga tergabung atau bahkan ada yang memberikan, mungkin kita ketahui
salah satu penyebab juga kenapa mungkin ada balap liar, ada lem Iya. ibon, itu mungkin juga karena anak-anak atau adik-adik kita yang mungkin tidak melanjutkan sekolah dan lain-lain. Peran penting di sini Babin Kamtibmas, dia memang melekat di kelurahan sehingga dia tahu oh anak-anak di sini, yang mungkin belum bisa atau mungkin putus sekolah seperti itu, sehingga bagaimana dia memanfaatkan yang namanya anak muda ini kan pasti punya semangat yang menggebu-gebu, punya kelebihan kekuatan dibilang. Bagaimana Babin Kamtibmas di sini memanfaatkan semangatnya para ini tapi ke arah yang lebih baik. Mungkin contohnya kita punya Babin Kamtibmas di Polsek Sorong Timur atau di Polsek Sorong Barat. Dia membuatkan atau memfasilitasi dalam pembuatan bank sampah. Ada bank sampah, jadi dia Itu bisa di Sorong Timur. Okay. Ya. Terus ada juga Babin Kamtibmas yang membantu masyarakat untuk mengajarkan bagaimana kita cara membuat ternak kecil. Jadi Babin Kamtibmas memfasilitasi warga binaannya di satu kelurahan untuk kemudian membuat suatu produk lokal atau produk yang memang sehingga adik-adik kita yang mungkin putus sekolah atau mungkin adik-adik kita yang tidak mendapatkan pekerjaan, yang daripada dia duduk kemudian akhirnya datang 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya menjadikan itu mungkin tindak kejahatan yang lain. Dia rangkul ini anak-anak adik-adiknya yang di warga binaannya di kelurahannya tersebut untuk kemudian dia menyalurkan tenaga mereka dalam sesuatu yang positif, contohnya seperti itu. Mungkin ternak lele, dia bekerja sama dengan pemerintah. Jadi itu salah satu program-program dari kita Binmas, di bawah kita Babin Kamtibmas, dalam kita menjaga atau dalam kita mengurangi. Jadi memang lebih bagus mencegah ya? Ya, memang lebih bagus mencegah. Jauh lebih bagus mencegah. Iya. Tapi kalau respon masyarakat sendiri, bagaimana kira-kira? Saya rasa kalau hal itu positif, pasti respon dari masyarakat juga positif seperti itu. Dan masalah FGD itu yang tadi ya, yang sama kepala suku. Selain kepala suku ada tidak? Selain kepala suku ada. Jadi contoh kita bisa melakukan vokal group discussion itu. Selain dengan kepala suku, mungkin ada warga binaan kita yang lain seperti RT atau RW. Misalkan kita memiliki tempat atau suatu daerah yang memang mungkin merupakan atensi daripada pimpinan, atensi atau perhatian daripada pimpinan baik Kapolres atau Bapak Kapolres, kita bisa memanfaatkan FGD itu. Kita mengumpulkan para pelaku-pelaku, dalam artian mungkin warga di situ, mungkin dari kepala-kepala sukunya atau tokoh adatnya atau tokoh agamanya, kemudian juga dari tokoh pemuda, karena mungkin kita ketahui tokoh pemuda ini sebenarnya sangat penting untuk kita rangkul, karena secara umum juga kita tahu mungkin dengan dengan kita merangkul pemuda-pemuda kita atau tokoh-tokoh pemuda, kita sudah bisa untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik lewat para tokoh-tokoh tersebut, sehingga ke bawahnya adik-adiknya bisa mereka rangkul. Seperti granat ya kan? Iya, granat juga gerakan. Itu juga salah satu. Iya, itu salah satu ormas yang ada di Kota Sorong. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Dan kemudian pernah tidak ada yang komplain atau maksudnya tidak mau terima nih dibina seperti itu dari yang sudah mungkin pelaku curanmor atau apa gitu, atau begal? Jadi kalau misalkan ada yang tidak mau dibina ya. Tidak mau dibina. Ada tidak? Iya. Jadi mungkin sampai dengan sekarang mungkin memang kurang. Iya. Tapi ada. Biasa orang bilang tukang melawan. Itulah ya, betul. Jadi tapi bagaimana kita
program-program yang kita lakukan atau pendekatan yang kita lakukan, mungkin beliaunya tidak mau kita sambangi atau kita datangi dengan pakai seragam, berarti kita pola kita punya pendekatan kita rubah. Berarti kita mungkin bisa menggunakan baju low profile atau bisa menggunakan baju bebas. Untuk kemudian kita datang, yang penting di sini tujuan kita tercapai dulu. Masyarakatnya mau kita datangi, masyarakatnya mau kita bina, masyarakatnya mau kita ajak. Jadi sekarang memang polisi sudah jadi lebih jadi sahabat masyarakat ya, sebenarnya Bu. Dan saya dengar-dengar juga sekarang mau ada acara nih Bu, dari kepolisian dalam rangka menyambut HUT Bayangkari di tanggal 1 Juli. Itu lomba apa saja dan kegiatan apa saja? Ya, jadi dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76 yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 1 Juli 2022, Polres Sorong Kota sudah mengadakan Kapolres Cup dalam bentuk lomba futsal. Kemudian ada juga lomba sepak bola umur 30 yang dilaksanakan di kilo 16. Dan juga ada beberapa lomba yang mungkin bisa diikuti oleh masyarakat, yaitu pembuatan video pendek berdurasi 120 detik yang berisikan ucapan selamat ulang tahun kepada Polri pada tanggal 1 Juli 2022. Nah, mungkin bisa diikuti, itu dibuka secara gratis hanya nanti pada saat tanggal 29 Juli, 2 hari lagi pada tanggal 29 Juli nanti masyarakat satu Kota Sorong membuat video, kemudian langsung dikirimkan secara serempak pada tanggal 29 Juli. Tanggal 29 ya. Videonya berisi ucapan selamat ulang tahun dan juga pesan mungkin kepada Polri seperti apa. Dan itu boleh via handphone saja sudah? Ya, via telepon aja. Untuk mengeditnya atau mungkin pada saat pengambilan gambar boleh menggunakan kamera, semuanya bebas dan tidak dipungut biaya. Ini nasional atau hanya sekota Sorong untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-76. Nanti bisa dilihat juga di Humas Polres Sorong Kota, Instagram Humas Polres Sorong Kota atau Facebooknya Polres Sorong Kota. Kayak kita di masyarakat Kota Sorong ini kan aktif sekali Facebooknya ya, Messengernya itu lebih aktif ya. Instagram, bisa dilihat di sana ada persyaratan-persyaratannya. Untuk hadiahnya sendiri mungkin? Untuk hadiahnya sendiri karena memang kebetulan kita yang mengadakan lomba, jadi kalau saya sampaikan sekarang kayaknya nanti tidak surprise. Iya. Daftar saja dulu ya. Oke, siap. Jadi selain itu ada program lain mungkin ada seminar atau apa? Tidak ada ya? Atau cuma lomba-lomba saja? Ya, untuk memeriahkan HUT ini kita dari Polres Sorong Kota kita mengadakan lomba. Oke, Bu Priscila. Ibu Priscila sendiri kira-kira sudah berapa lama nih di bagian Kasat Binmas? Ya, jadi saya berdinas di Polres Sorong Kota mulai dari bulan November tahun 2021 sampai dengan sekarang. Ya. Sebelumnya saya berdinas di Jakarta di Kelapa II, tepatnya saya dulu Brimob. Setelah itu saya sekolah, kemudian tempatkan di Polres Sorong Kota. Itu di bagian Binmas juga? Ya, di Binmas. Oke, siap. Oke, jadi Bu Priscila kita break dulu sebentar. Kita akan membahas lagi bagaimana solusi-solusi yang lain untuk mengatasi keamanan dan ketertiban di Kota Sorong. Baik pemirsa, tetap menonton Di Mata Bura karena kami akan kembali lagi setelah jeda berikut.